Video ini jangan dipotong-potong supaya penyampaiannya jelas, clear, dan sampai ke kalian. Saya tidak menjelekkan pribadi seseorang, saya tidak menjelekkan instansi atau negeri pada satu negeri tertentu, tapi yang akan saya lakukan mengkritis. Oke, beda loh. Informasi yang saya terima kan katanya merugikan negara. First of all, I don't understand that. It's like a joke for me, honestly speaking. Kok merugikan negara sih? Apaan sih nih? Kok begini, kok begitu? Tapi mataku terbuka lagi, justru informasi ini dapat dari besties juga. Ingat, besties yang ikut dunia seperti ini tuh bukan orang-orang bodoh. Besties, kembali lagi bersama wanita berbulu dan bertopeng. Yang penting hatinya nggak bertopeng ya, Shay. Ini ada yang tanya, Ci kalau teman kenapa mengumbar? Oke, listen, aku kan nggak ngumbar masalah pribadi. Aku nggak pernah mau mengumbar masalah pribadi. Urusan pribadi selalu saya bilang jangan sangkut pautkan. Makanya ada teman-teman banyak banget yang DM soal A, I, U, E, O, komen tentang keluarganya. Saya pasti akan bilang saya nggak mau ikutan. Karena memang saya masuknya bukan ke ranah sana. Urusan saya adalah membahas soal bisnisnya yang mana uang saya ada di sana juga, mau kecil mau besar, tapi kan ada andil. Kamu juga termasuk orang yang ada andil dalam bisnis itu, berapapun nilainya. Itu loh poinnya. Jadi kita harus membedakan apa yang saya bicarakan ini gak ada urusannya sama urusan pribadi. Lagi, banyak orang yang salah sangka, Ci kemarin pro kok sekarang kontra misalnya, atau Ci kok malah menyebarkan listen. Aku itu ngikutin permainan, aku itu ngikutin alur ceritanya. Kalau jalannya lurus ya aku akan bilang lurus, tapi kalau ternyata jalannya belok, aku nggak mungkin dong bilang ayo lurus terus ya, nabrak dong. Berarti itu namanya saya yang salah, betul, karena menjerumuskan kalian. Lebih baik ya bicara aja apa adanya. Lagian yang saya kritisasi ini bisnisnya kok, bukan orangnya. Dan orangnya baik-baik aja, kita berteman baik dan dia cukup dewasa. Kalaupun atau beberapa teman yang menyampaikan ke beliau bilang, oh Pak lihat si Olive ngomong begini, tenang aja bestie, dia mah nggak bakalan komentar jelek, pasti dia bilang ya nanti saya bicara sama Ci Olive. Ujung-ujungnya dia benar percaya, Ci, waduh rame ini, udah gitu doang. Kita nggak ada musuhan, di belakang mah kita baik-baik aja. Tapi saya wajib mengkritisize untuk kelangsungan. Pasti sambil minum kopi, makan roti slice strawberry, kita mulai komen-komen karena ada beberapa yang udah mulai sharing, ada yang minta aku ngebuka, ada yang minta aku jangan, nanti kau mati. Ada yang bilang gak usah, gak perlu gitu. Kayak ini aku akan menjawab sesuai dengan permintaan kalian terbanyak. Yang terbanyak adalah buka aja Ci. Oke, saya akan buka. Tapi lagi-lagi di sini saya netral ya. Dan kalian mesti tahu, ini kita sharing aja, istilahnya unofficial. You nggak usah pakai masukin hati. Ci kenapa sebut nama negaranya pakai nama ini? Hey bestie, kalau gue sebut pakai nama asli, ya gue kena pencemaran nama baik. Kau pikir emang lu bantuin gue kan? Enggak, lu perlu info gue juga kan? Udah diam aja, kau nyimak aja, oke? Ini buat bestie-bestie yang mungkin baru follow atau baru tahu siapa saya, biar saya share-share aja. Dari saya membuat ini, saya tidak ada intensi untuk mengambil keuntungan. Dari awal saya bilang, you mau follow, nggak follow juga nggak apa-apa. Ingat follow saya tidak menjanjikan saya akan kasih kalian uang, giveaway atau apapun itu, nggak ada. Karena memang saya nggak akan kasih itu. Terus satu lagi, kalaupun misalnya follow, saya nggak pungkiri follower saya meningkat, iya. Tapi saya juga tidak memanfaatkan follower saya lalu saya jualan sinyal kek, jualan apa kek, nggak ada. Malah saya ditawari dan saya tanya balik ke bestie, saya ditawarin nih yang nilainya fantastis sama beberapa bank untuk mengedukasi soal saham. Nilainya bukan main-main, gak kaleng-kaleng, 300 juta sekian untuk di endorse. Tetapi tidak saya ambil. Pernah juga kan saya share bikin polling mengenai besties, aku
mau di endorse nih sama beberapa perusahaan besar, dari banking, retail, produk, skincare, sampai dengan perusahaan-perusahaan e-commerce ternama. Itu keep contacting me via email ataupun via DM. Dan saya bawa doa, saya tanya ke besties, kalian bilang ambil aja Ci, lumayan uangnya bisa bantu-bantu. Saya berpikir juga demikian. Tetapi saya berpikir ulang lagi, saya bawa doa, uang saya nggak dapet ya. Dan saya pikir enggak lah, kita temenan-temenan aja. Kalau mau bisnis itu di luar dari itu. Sampai detik ini saya nggak pernah ceritain bisnis apa aja yang saya punya, promosiin dagangan saya nggak pernah. Sekali-kalinya saya promosiin adalah Hermes, karena itu Hermesnya udah ada di tangan, udah harus dibayarin, makanya saya promosiin itu. Dan itu pun nggak ada yang dibeli dari bisnis-bisnis Instagram, nggak ada. Jadi yang udah follow aku pasti tahu banget aku seperti apa. Yang bilang, oh Ci Olive itu mau aji mumpung sama member-member ATG, kau aji mumpung dari Hong Kong. Aji mumpung dari mana? Sedikit pun Ai nggak pernah ada promosiin apa yang Ai punya, bisnis apa, ngerjain apa. Ini loh bisnisku, kau beli nih produkku, nggak ada. Karena once aku mempromosikan dengan namaku, kalau ternyata kita selek berantem nggak bagus. Jadi selalu saya pisahkan. Banyak kok yang tanya, Cici ada produk apa? Cici pakai skincare apa? Skincare aja saya promosi produk punya orang yang memang saya pakai gitu loh. Saya nggak bilang ini punya aku, beli ya, nggak ada. Saya punya bisnis apalah misalnya yang lain-lain, saya nggak ada bilang. No, kenapa? Karena for what? Buat apa? Bisnis ya bisnis, kita temenan ya temenan aja. Jadi mesti bedain juga. Begitupun dengan saya dengan Pak WK. Jadi kalau saya mau temenan sama Pak WK ya temenan aja. Di luar dari itu ada bisnisnya, ya lain cerita dong, Besti. Besti, kita pindah posisi. Di sini cahayanya lebih bagus. So Besti, yang akan saya bahas ini adalah mengenai bisnisnya, model bisnis, alur cerita dari setiap bisnis, bagaimana polanya, apa yang harus dilakukan, seperti apa penerapannya, dan kita ini misalnya sebagai investor, bagaimana sih hak kita yang perlu kita dapatkan, dan peraturan yang diterapkan di negara tempat kalian berada itu seperti apa. Ini dasar-dasar peraturan pengaturan yang saya tahu aja ya. Kita unofficial berbicara, toh ujung-ujungnya kalian juga kan pasti kepingin ada kepastian. Ingin ada kepastian, ini akhirnya gimana, benang kusutnya kita udah tahu seperti apa, lalu kita harus seperti apa, bagaimana, dan bla bla bla. Intinya begitu. Jadi di sini nggak ada hate speech, please, tidak saling menjelekan, kita hanya membuka pikiran aja. Dan video ini jangan dipotong-potong supaya penyampaiannya jelas, clear, dan sampai ke kalian. Saya tidak menjelekkan pribadi seseorang, saya tidak menjelekkan instansi atau negeri pada satu negeri tertentu, tapi yang akan saya lakukan mengkritis. Oke, beda loh, menjelekkan sama mengkritik beda. Tidak ada suatu tempat menjadi besar atau usaha menjadi besar tanpa ada kritis, betul? Jadi just open minded aja di sini. Di sini juga sifatnya unofficial. Saya menceritakan, men-share kepada besties dari apa yang saya ketahui saja. Jikalau menurut kamu punya informasi yang jauh lebih valid, akurat, dan benar, silahkan di-share juga supaya kita sama-sama belajar. So, no hate speech. This is just a review. At the end of the day, everybody wants to know apa yang terjadi dan posisi kita sekarang ada di mana. Ya toh? Just open minded, oke? Okay? Informasi yang saya terima kan katanya merugikan negara. First of all, I don't understand that. It's like a joke for me, honestly speaking. Kok merugikan negara sih? Apaan sih nih? Ih, kok begini, kok begitu. Tapi mataku terbuka lagi, justru informasi ini dapat dari besties juga. Ingat, besties yang ikut dunia seperti ini tuh bukan orang-orang bodoh. Mereka ini adalah orang-orang pintar yang justru jauh lebih tahu kondisi keadaannya seperti apa. Dan saya percaya nggak cuma orang-orang yang ibu rumah tangga atau bapak-bapak yang cuma kerjaannya biasa-biasa. Saya percaya banget banyak yang ikut bisnis ini juga adalah pengusaha-pengusaha hebat yang justru melihat ini dari kacamata bisnis juga. So when someone come up to me yang cerita tentang pajak, dan I got it. Oh yeah, that's the issue sebenarnya soal pajak berarti. Pajak itu ada beberapa kategori dan ada sub-subnya. Besties harus tahu itu dulu. Oke.
Oke, biarkan saya cerita mengenai pengalaman pribadi saya dulu ya. Karena saya orang yang taat pajak, maka saya juga harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ada di negeri tersebut waktu saya tinggal di sana. Pajak yang diberikan dan saya lakukan dan saya terapkan dan saya ajukan adalah pajak yang pertama. Saya lakukan 2 pajak. Yang pertama adalah pajak pribadi PPh 21. Nah, PPh 21 itu pajak yang harus kita laporkan berdasarkan dengan jenis pekerjaan, jabatan dan sebagainya yang memang kita ajukan sesuai dengan NPWP pribadi kita. Ini pajak pribadi. PPh 21 saya itu pajak pribadi saya. Tetapi pajak yang kedua itu berbeda. Itu bukan atas nama saya tetapi atas nama perusahaan saya. Saya sengaja cerita ini supaya Besti mengerti alur ceritanya. Jangan berpikir kok Cici ngomong kesana kesini. No, listen. Tidak semua orang bisa langsung makan makanan keras-keras, harus dicerna dulu kan. Saya kasih yang lunak-lunak dulu supaya kalian tahu ini alurnya kemana. Dan yang kedua yang akan saya ceritakan adalah pajak perusahaan. Nah, pajak perusahaan ini contoh saya punya perusahaan. Saya tidak lagi mengajukan atas nama pribadi saya, walaupun perusahaan itu atas nama PT-nya, atas nama saya, direktur utamanya saya akan ajukan atas nama PT tersebut. Nah, atas nama PT tersebut tentunya sesuai dengan NPWP yang berlaku. Dan setiap NPWP yang sudah memang diwajibkan untuk pajak, ada ketentuan aturan main berapa pajak yang harus saya bayarkan tergantung dari jenis usaha dan kegiatan yang saya lakukan.